Bab 2431. Tablet Batu Misterius. King Feng mentransfer energi rohnya ke energi roh tikus pemburu harta karun dan membantunya pulih. Tak lama kemudian, energi roh tikus pemburu harta karun membuka matanya, dan berkata pelan, "Terima kasih Tuan, apakah Anda ingin saya mencarikan sesuatu untuk Anda?" King Feng tersenyum canggung, lalu berkata dengan sedikit malu, "Batu giling hitam putih baru saja memberitahuku bahwa sutra abadi primitif ada di sini, tetapi aku tidak dapat menemukannya setelah mencarinya cukup lama. Aku masih membutuhkanmu untuk membantuku menemukannya." Petik 2. Jiwa tikus pemburu harta karun mungkin sangat lemah, tetapi ia tetap berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Aku akan segera membantumu menemukan sutra abadi primitif." Jiwa tikus pemburu harta karun terbang keluar dari kedalaman pikiran King Feng, saat ia mengucapkan mantra dan nyanyian kuno. Ini adalah kutukan yang kacau, King Feng merasa sangat familiar saat melihatnya. Sekarang dia mengerti bagian-bagian bahasa chaos. Namun dia dapat mengenali salah satu kata-kata tikus pemburu harta karun, meskipun dia tidak dapat mengenali kata-kata sisanya. Beberapa skrip jimat aneh membentuk karakter, karena skrip jimat yang kacau ini bersinar di langit tanpa henti dan berkumpul menjadi sinar cahaya 7 warna. Cahaya 7 warna itu bagaikan pelangi yang menerangi seluruh puncak gunung primitif. Cahaya 7 warna bersinar tanpa henti, dan pada akhirnya, semua cahaya berkumpul di sudut timur laut gunung primitif. Mata King Feng melihat ke arah cahaya tikus pemburu harta karun dan menyadari ada sebuah prasasti batu di sudut timur laut. Namun, prasasti batu ini halus. Tidak ada yang istimewa yang dapat dilihat dari ini, jadi tidak ada seorang pun yang menyadarinya sebelumnya. Tikus pemburu harta karun berkata, "Tuan, kekuatan jiwaku tak mampu lagi menahannya. Sutra abadi primitif ada di atas prasasti batu itu, Tuan bisa menemukannya sendiri." Setelah tikus pemburu harta karun berbicara, cahaya jiwa menjadi semakin redup. King Feng buru-buru membiarkan jiwa tikus pemburu harta karun memasuki kedalaman jiwanya untuk pulih. Ia tahu bahwa tubuh tikus pemburu harta karun telah hancur kali ini, dan jiwanya terluka parah. Ia tidak akan bisa pulih sama sekali untuk saat ini, dan ia telah membuang banyak energi lagi, karena ia membantu King Feng menemukan sutra abadi primitif beberapa waktu lalu. King Feng tiba di depan prasasti batu dan memeriksanya dengan saksama. Ini adalah sebuah prasasti batu tanpa tulisan. Prasasti batu yang halus itu berwarna putih dan terbuat dari bahan khusus. King Feng telah melihat material ini sebelumnya, dan itu adalah tanah yang kacau. Ia tidak dapat dilihat lagi di alam semesta, karena telah menghilang di galaksi-galaksi alam semesta. King Feng mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap permukaan prasasti batu itu, tetapi dia tetap tidak menemukan apapun. King Feng mengaktifkan kemampuan clairvoyance-nya dan melihat menembus kehampaan. Ia bisa melihat menembus semua benda 3 dimensi, tetapi ia tidak bisa melihat menembus prasasti batu ini. Permukaan prasasti batu ini sangat halus, tanpa goresan atau bekas apapun. King Feng menolak untuk mempercayainya, dan dia memikirkan metode yang pernah digunakannya sebelumnya, seperti membakarnya dengan api, menuangkannya dengan air, meniupnya dengan angin, dan mengetuknya dengan keras. King Feng bahkan telah mengeluarkan pedang abadi guntur untuk menebaskannya kuat-kuat ke lempengan batu. Akan tetapi, pedang abadi petir bergetar disertai suara benturan, dan tubuhnya pun melangkah mundur beberapa kali, tetapi lempengan batu itu tetap tidak terluka sedikitpun. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan iblis bangau putih abadi semuanya terkejut. Mereka juga datang untuk membantu King Feng menemukan sutra di prasasti batu ini, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukan apapun. Pada akhirnya, King Feng benar-benar terdiam. Karena apapun teknik yang digunakannya, prasasti batu di hadapan mereka tidak bergerak sama sekali. Prasasti itu berdiri diam di sana seolah-olah telah ada selama ribuan tahun, dan King Feng sama sekali tidak dapat mengungkap rahasia prasasti itu. Pada saat ini, batu giling hitam putih di kedalaman pikiran King Feng bergetar, saat berbicara secara mental kepada King Feng dengan bahasa kekacauan. Batu giling hitam putih berbicara dalam hati, letakkan buah roh kekacauan di atas lempengan batu. Tanpa ragu sedikitpun, King Feng langsung mengeluarkan buah spiritual kekacauan dan menaruhnya di atas prasasti batu. Dengan suara, bang, cahaya keemasan tiba-tiba terlepas dari lempengan batu yang sebelumnya halus. Cahaya keemasan menerangi seluruh alam semesta dan mencerahkan dunia-dunia di dekatnya juga. Para mutan yang tak terhitung jumlahnya, iblis kejam, dan spesies lainnya semuanya berlutut di lantai dan gemetar. Di bawah kekuatan tak terkalahkan ini, ekspresi wajah King Feng, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan dewa iblis bangau putih pun berubah. Tubuh mereka tanpa sadar mundur selangkah, seolah ingin berlutut di sini. King Feng diam-diam mengaktifkan darah naga dan garis darah pemakan untuk membentuk pusaran air hitam guna menghentikan aliran energi ini, yang menghentikannya berlutut. Jika ada di hadapannya,
King Feng hanya akan berlutut di hadapan langit, bumi, dan orang tuanya. King Feng bahkan tidak akan berlutut di hadapan Raja Abadi Primitif. Dengan mata telanjang, tablet batu di depannya menelan energi buah spiritual kekacauan. King Feng menggigit giginya dengan gugup, dan membuka mulutnya dengan cemas, sementara matanya dipenuhi rasa sakit. Ia tiba di tepi terluar alam semesta untuk menemukan harta karun langka surga dan bumi. Meskipun telah bekerja keras, ia akhirnya mendapatkan buah roh kekacauan yang tak akan pernah ia lupakan. Namun sekarang, buah spiritual kekacauan telah ditelan oleh lempengan batu di hadapannya. King Feng tahu prasasti batu ini ada hubungannya dengan sutra abadi primitif, bahkan jika prasasti itu memakan buah spiritual kekacauan, King Feng tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa memberikan harta kesayangannya. Buah spiritual kekacauan mungkin berharga, tetapi masih belum seberharga sutra abadi primitif. Sutra abadi primitif merupakan salah satu sutra raja abadi di surga dan bumi, karena harganya yang tak terkalahkan. Raja abadi primitif merupakan salah satu raja abadi paling menonjol sepanjang masa, dan dia pernah menguasai 9 surga dan 10 bumi, sebagaimana dia dapat menguasai 3.000 bintang semesta. Jika raja abadi primitif menghentakkan kakinya, dunia manusia, dunia iblis, dan dunia iblis di alam suci akan gemetar di kaki raja abadi primitif. Bahkan roh-roh dewa di luar alam pun dibunuh oleh raja abadi primitif, dan dengan itu ia telah meredakan kekacauan gelap. Buah spiritual kekacauan merasakan serbuan bahaya saat ingin melarikan diri dari lempengan batu. Namun, cahaya keemasan membentuk kata, suppress, yang dilepaskan di atas lempengan batu. Kata itu menyelimuti buah roh keos, lalu mulai merobek segala macam jejak di atas buah roh keos. Jejak dunia iblis, jejak dunia manusia, dan jejak dunia iblis semuanya tercabut sepenuhnya dari buah roh kekacauan ini. Buah roh kekacauan memasuki lempengan batu, lalu ditelan dan diserap oleh lempengan batu tersebut. Pada saat berikutnya, prasasti batu itu mengeluarkan cahaya 9 warna ke atasnya. Cahaya 9 warna ini, yang terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru kehijauan, biru, ungu, emas, abu-abu, dan putih, langsung membungkus dan menyedot tubuh King Feng. Sementara itu, Black Puppy, Sky Devouring Snake, dan White Crane Demon Immortal tidak terhisap ke dalam, sebab mereka terhalang dari luar. Tubuh King Feng tanpa sadar tersedot oleh cahaya 9 warna, dan pada saat berikutnya, ia tiba di ruang misterius. Ruang ini sangat misterius, dan King Feng belum pernah melihatnya sebelumnya. Energi di sini sangat padat. Energi itu bukan milik energi alam suci, juga bukan milik dunia manusia, iblis, atau iblis. Sebaliknya, ini adalah alam misterius spasial yang istimewa. King Feng melihat sutra mengalir di langit di dalam dunia misterius ini. Sutra itu mengeluarkan cahaya keemasan terang dengan 3 kata, sutra abadi primitif, tertulis di atasnya. Bab 2432. Kultivasi. King Feng sangat gembira. Ia tak pernah menyangka akan benar-benar menemukan sutra abadi primitif. Ini adalah teknik raja abadi primitif yang legendaris, yaitu sutra abadi yang dapat melatih seseorang menjadi raja abadi, suatu eksistensi yang akan mengancam semua pembudidaya diri di alam semesta. Beberapa pembudidaya mandiri telah mencari selama lebih dari 10 juta tahun tetapi tetap tidak dapat menemukannya. Tidak seorang pun menduga bahwa King Feng akan menang hari ini. Di masa lalu, ada banyak raja abadi yang hebat dan kuat yang pernah tiba di puncak gunung primitif. Misalnya, Dewa Panjang Umur, Dewa Reinkarnasi, Peri Burung Vermilion, dan Dewa Naga Hijau semuanya pernah ke sini sebelumnya, tetapi mereka masih belum memenangkan buah spiritual kekacauan. Saat itu, ular terbang masih sangat kuat, dan mereka sama sekali bukan lawan ular terbang. Kali ini, berkat bantuan batu giling hitam putih, ia berhasil menekan ular terbang. Setelah itu, ia pun mendapatkan buah roh kekacauan. Jika dia tidak memiliki buah spiritual kekacauan, maka wajar saja dia tidak bisa membuka ruang tablet batu putih, dan dia tidak akan bisa membuat kesalahan apapun di sepanjang jalan. Tangan kanan King Feng meraih ke arah langit dan menarik sutra abadi primitif. Sutra ini seperti buku biasa, tetapi terbuat dari lembaran batu giok khusus. Batu giok ini adalah batu giok peninggalan era kekacauan dan sama sekali berbeda dengan batu giok zaman sekarang. Kata-kata di atas juga merupakan bahasa kekacauan. Beruntungnya, King Feng telah mempelajari bahasa kekacauan selama ini, jadi dia cukup mampu mengenali semuanya. Tentu saja ada beberapa kata yang tidak diketahuinya, dan setelah dia bertanya kepada batu giling hitam putih, batu giling itu menunjukkan semuanya kepadanya. Sangat jelas bahwa batu giling hitam putih telah mengenal sutra tersebut sebelum menjadi sutra abadi primitif. Selain itu, ia juga telah memilih pemiliknya saat ini, yaitu King Feng. Kata-kata, kelahiran alam semesta, Pan Gu membuka langit,
kemunculan pertama kekacauan, asal mula adalah satu-satunya keberadaan, dan yang satu adalah Dao. Dao menghasilkan satu, satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, dan tiga bunga berkumpul di atasnya, karena semua keberadaan memenuhi alam, tertulis di atas sutra abadi primitif. Melambangkan permulaan Dao manusia, Dao setan, Dao hantu, Dao pemukul, dan Dao reinkarnasi, beserta dengan emas, kayu, air, api, tanah, angin, air, guntur, dan listrik. Itulah prinsip-prinsip umum sutra abadi primitif, dan makna kedua kata primitif tersebut telah diperkenalkan di atas, sementara tulisan-tulisan di bawah ini mulai menjelaskan metode latihan sutra abadi primitif dengan sangat rinci. Pelatihan sutra abadi primitif benar-benar berbeda dari semua teknik pelatihan lainnya. Teknik-teknik latihan lainnya diserap dari alam semesta dan masuk ke dalam tubuhnya, yang kemudian memadamkan kulit, otot, tulang, pembuluh darah, dan organ-organnya. Kemudian, energi-energi ini berkumpul menjadi inti rohnya, inti orang suci, dan inti abadi. Ketika seorang kultivator diri sedang bertarung dengan musuhnya, ia dapat menggunakan teknik dan serangannya untuk melepaskan energi yang tersimpan di dalam inti rohnya, yang akan membentuk teknik atau serangan yang kuat, dan membunuh musuh. Sutra abadi primitif berbeda, dan latihan sutra abadi primitif adalah pemahaman akan seluruh hakikat alam semesta. Sekuntum bunga mengandung dunia, dan sebidang tanah menyembunyikan alam semesta di dalamnya. Ini agak mirip dengan ajaran Buddha satu bunga satu dunia, tetapi jauh lebih kuat daripada teknik-teknik Buddha karena sutra abadi primitif terbentuk sebelum ajaran Buddha terbentuk. Sekarang, King Feng sudah menjadi makhluk abadi tingkat menengah, dan cukup jelas mengetahui dan memahami hukum alam takut universal, hukum Dao abadi, tatanan langit dan bumi, naskah jimat energi Dao besar, serta emas, air, kayu, api, tanah, dan guntur. Jadi, King Feng dapat dengan mudah mengetahui metode pelatihan sutra abadi primitif. Jika ada orang lain di sini, mereka tidak akan bisa memahaminya sama sekali. Itu karena mereka tidak seberpengalaman latihan seperti yang dimiliki oleh King Feng. Misalnya, King Feng memperoleh warisan Dewa Petir, dan pemahamannya tentang Dao Petir sangat mendalam. Selain itu, energi emas yang dilatihkan kepada King Feng adalah energi emas, dan ia telah melatih teknik Yin yang abadi, yang merupakan energi Ultra Yin dan Ultra Yang. King Feng juga berlatih teknik gravitasi, alam angin puyuh, alam api, hukum membunuh dewa, dan teknik lainnya. Pertemuan-pertemuan ini merupakan awal dari segalanya, dan berbagai energi di alam semesta menunjukkan aspek yang berbeda-beda. Pada saat yang sama, King Feng telah bertarung dengan berbagai spesies dan manusia. Tidak hanya ada binatang iblis, ada juga suku iblis, suku mutan, suku iblis, beserta hantu-hantu neraka yang legendaris, Dao reinkarnasi, Dao abadi, Dao iblis, Dao lurus, dan sebagainya. Semua itu adalah bukti dasar untuk sutra abadi primitif yang sedang ia latih. Sutra abadi primitif perlu memungkinkan semua eksistensi, dengan kedalaman laut, panjang ratusan pegunungan, dan ruang yang luas. Sutra ini dapat mengumpulkan semua suku dan teknik di alam semesta, dan dapat mulai melatih teknik yang sama sekali baru. Inilah pemahaman tentang alam semesta dan Dao. Pada tahap ini, pertarungan antara dua orang tidak lagi terbatas pada teknik, serangan, energi, harta dharma, atau senjata saja. Sebaliknya, pertarungan dapat langsung mengaktifkan seluruh hukum universal. Pada saat ini, seluruh langit dan angkasa semesta, matahari, bulan, dan bintang semuanya dapat dimanfaatkan olehnya. King Feng melihatnya sekali dan menghirup udara dingin. Ini persis sama dengan era kekacauan yang legendaris, dan karakter-karakternya. Kala itu, tokoh-tokoh legendaris tersebut dapat menyemburkan angin atau api begitu membuka mulutnya, bahkan dapat membuat bintang-bintang di langit berjatuhan. King Feng duduk di sana dengan kaki disilangkan dan mulai memahami sutra abadi primitif dengan saksama. Dia melihat segala macam hukum unsur berkumpul di sekujur tubuhnya, dan ini semua merupakan energi paling murni dan paling orisinal di era kekacauan alam semesta. Pada awalnya, hukum gaya api berkumpul di sekujur tubuh King Feng, karena latihannya yang paling awal adalah pada hakikat vital gaya api, jadi ia memahami api paling dalam. Ia bahkan telah mengendalikan api emas, dan telah menelan beberapa jenis api lainnya, yang membawanya semakin jauh di jalan gaya api. Ada banyak api dewa langit dan bumi. Warnanya hitam, putih, biru, ungu, kuning, hijau, dan sebagainya. Berbagai jenis api muncul di atas kepala King Feng, lalu berkumpul menjadi berbagai macam hukum api dewa. Pada akhirnya, seluruh tubuh King Feng bagaikan sekumpulan api yang berkobar dalam cahaya yang membara, seolah-olah dewa api telah mendunia. Kalau ada orang di sini, pasti kaget sekali, karena praktisi biasa yang terlatih dalam saripati vital gaya api, hanya bisa menggunakan satu jenis api.
Beberapa kultivator berbakat dan setan kuno dapat berlatih menjadi dua jenis warna api, dan hanya beberapa makhluk abadi dan master raja abadi yang dapat berlatih menjadi tiga jenis api. Namun, sekarang, King Feng telah berlatih 10 jenis api berwarna, dan api-api ini bukanlah api biasa. Mereka semua adalah bagian dari api paling asli yang pertama kali muncul di langit dan bumi, karena mengandung energi primitif. Situasi seperti yang dialami oleh King Feng hanya akan muncul ketika satu tipe orang sedang berlatih, yaitu Raja Abadi. Namun, saat ini, bahkan King Feng belum menjadi Raja Abadi. Ia hanyalah kekuatan abadi, dan ia telah memahami hukum yang hanya bisa dipahami oleh Raja Abadi. Kalau sampai terbongkar, seluruh jagat raya pasti heboh dan heboh. Sekuat dan sehebat apapun suku-suku tersebut, semua kekuatan tak terkalahkan pasti ingin menangkap dan menelitinya. Hal itu akan memberikan bukti dan data bagi mereka untuk mencapai tingkatan baru. Bab 2433. Puncak keabadian tercapai. King Feng tenggelam dalam pelatihan teknik api primitif universal, saat suhu api emas internalnya meningkat tanpa henti. Suhu api emas meningkat langsung dari 50.000 derajat ke 60.000 derajat, 70.000, 80.000, 90.000, dan akhirnya 100.000 derajat Celcius. Sekarang, King Feng mengendalikan api dewa dari langit dan bumi, dan dia dapat melepaskan 12 jenis api berwarna, suhu apinya telah mencapai 100.000 derajat. Di dalam api emas internalnya tidak hanya ada emas, tetapi juga warna merah, biru, hitam, hijau, putih, kuning, dan jenis warna lainnya. Semua warna berkumpul bersama, dan membuat api emas tampak aneh sekali, dan kuat sekali, karena bahkan tubuh manusia maupun jiwa tidak sanggup menahannya, dan pemandangan yang runtuh pun muncul. Tentu saja, King Feng secara alami dapat menahannya, karena dia adalah penguasa api. King Feng menatap sutra abadi primitif di depannya, dan kilatan cahaya listrik muncul di matanya, bersamaan dengan kilatan kegembiraan. Dia akhirnya menyadari sekarang apa arti kata primitif dalam sutra abadi primitif. Ini membahas semua eksistensi dalam elemen kekacauan universal, dan tidak hanya terbatas pada api. Ada juga guntur, angin puyuh, hujan es, emas, air, kayu, api, tanah, beserta cahaya dan kegelapan, dan berbagai macam eksistensi lainnya. Bahkan termasuk binatang iblis, tanaman, reinkarnasi, pegunungan, lahar, dan seterusnya. Selama masih ada di alam semesta, semuanya dapat digali dengan energi asal. King Feng menarik napas dalam-dalam, dan saat itu, ia menyadari kekuatan Raja Abadi primitif. Tak heran ia disebut sebagai kaisar tertinggi di antara semua kaisar dalam sejarah, karena ia mampu menguasai seluruh bintang di alam semesta. Di dalam era universal yang panjang, banyak Raja Abadi telah muncul sebelumnya, tetapi hanya beberapa dari mereka yang dapat disebut sebagai puncak dari semua kaisar bersejarah. Raja Abadi primitif sangat terkenal, karena ia pernah menguasai seluruh alam semesta, dan puluhan ribu suku, 9 surga, dan 10 tanah mengaguminya. Tak peduli apakah itu roh dewa di kahyangan, atau makhluk abadi, raja hantu neraka, penguasa neraka, dan seterusnya, mereka semua bersujud di bawah kaki sang Raja Abadi primitif, tanpa keraguan sedikitpun. Sementara itu binatang-binatang dewa, naga sejati, naga merah tua, kura-kura hitam, burung rok, dan harimau putih menjadi tunggangan Raja Abadi primitif. Beberapa binatang dewa yang menolak untuk tunduk pada Raja Abadi primitif dibunuh olehnya, lalu dimakan sebagai makanan. King Feng merasakan esensi vital abadi internalnya meningkat beberapa kali lipat di beberapa dimensi juga. Energi abadinya menyerap kekuatan berwarna di dalam ruang berwarna tanpa henti. Kekuatan-kekuatan berwarna ini bagaikan kekuatan kekacauan yang mengalir deras ke dalam kekuatannya, menguatkan kulit, otot, tulang, darah, dan organ-organnya. Pada saat yang sama, inti abadinya juga retak tanpa henti. Semburan energi berwarna mengelilingi inti abadinya dan berputar tanpa henti. Perlahan-lahan, retakan muncul pada inti abadi itu, dan akhirnya meledak dengan suara ledakan. Inti abadi milik King Feng yang meledak mulai terbentuk kembali, dan pada akhirnya berkumpul menjadi inti abadi yang berwarna. Inti abadi yang berwarna ini memiliki 9 jenis warna, karena setiap warna mengeluarkan cahaya yang menyinari mata orang lain. Pada saat yang sama, inti abadi milik King Feng mulai bermutasi, dan 4 garis jejak pun muncul. 4 baris jejak itu merupakan lambang bahwa ia telah mencapai puncak keabadian. Tidak dapat disangkal, kekuatan sutra abadi primitif benar-benar terlalu kuat. Beberapa waktu yang lalu, King Feng hanya melatih satu hukum api dewa, dan ini memungkinkan kultivasinya mencapai puncak keabadian. King Feng tidak curiga. Jika dia berlatih hukum dewa lainnya, seperti hukum dewa pusaran, hukum dewa gravitasi, dan hukum dewa zaman keemasan, dia akan memiliki kemungkinan besar untuk langsung mencapai alam Raja Abadi. Namun, pada saat berikutnya, King Feng sedikit mengerutkan kening, karena dia merasakan berlalunya waktu.
King Feng selalu asyik memahami pelatihan sutra abadi primitif dan tidak menyadari bahwa waktu di luar telah berlalu sekitar sebulan. King Feng ingat dengan jelas bahwa hanya ada 2 bulan lagi hingga mereka mencapai ulang tahun ke-5 juta tahun Sang Dewa Panjang Umur. Yang berarti hanya tinggal setengah bulan lagi dari ulang tahun Longevity Immortal. King Feng tidak dapat berlatih lagi. Kalau tidak, jika ia butuh waktu sebulan atau lebih untuk berlatih, maka ia akan melewatkan ulang tahun Sang Dewa Panjang Umur. Yang terpenting, gerbang keabadian universal akan terbuka setelah ulang tahun Dewa Panjang Umur. Saat itu, King Feng harus memasuki gerbang keabadian universal dan menyelamatkan ibu dan ayahnya. Tentu saja, saat ini King Feng tidak tahu bahwa ayahnya, sang penakluk Master Ketiga Li telah menjadi terkenal di alam abadi universal. Sang penakluk memperoleh warisan dari seorang raja abadi kuno, dan raja abadi ini eksis seperti penguasa yang mampu menekan semua masa lalu dan masa kini. Sang penakluk telah menaklukkan 50 negara bagian di alam abadi dan telah menghancurkan seluruh alam abadi. King Feng berdiri, seraya menggerakkan niatnya, dan langsung menjebak sutra abadi primitif ke dalam kedalaman pikirannya, dan sutra itu pun beristirahat di dunia mentalnya. King Feng langsung melangkah keluar dari ruang berwarna ini, dan di saat berikutnya, ia tiba di puncak gunung primitif. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan iblis bangau putih abadi semuanya mendekat ketika mereka melihat bahwa King Feng sama sekali tidak terluka. Anak anjing hitam berkata, "King Feng, kamu baik-baik saja." King Feng tersenyum ringan dan berkata, "Aku baik-baik saja." Petik 2. Tiba-tiba, wajah cantik Dewa Iblis Bangau Putih berubah, dan ia berkata dengan kaget, "King Feng, kekuatanmu telah mencapai puncak keabadian. Kecepatan latihanmu terlalu cepat. Tak ada kultivator Saint Realm Universal yang secepat dirimu." Anak anjing hitam dan ular pemakan langit juga terkejut. Mereka hanya mengkhawatirkan keselamatan King Feng, tetapi mereka tidak menyadari bahwa latihannya telah mencapai tingkat yang begitu tinggi. Ini hanya memakan waktu sekitar 1 bulan, dan kemampuan King Feng telah mencapai puncak keabadian. Pelatihan di atas keabadian sangatlah sulit. Seseorang harus memahami tatanan langit dan bumi, serta naskah jimat Dao Agung. Misalnya, dibutuhkan setidaknya 100 tahun bagi seseorang untuk mencapai keabadian tingkat menengah, dan beberapa bahkan membutuhkan 1000 tahun. Sementara itu, dibutuhkan 10.000 tahun bagi seseorang untuk mencapai keabadian tingkat atas, atau bahkan lebih lama dari 100.000 tahun. King Feng hanya menggunakan waktu sekitar 1 bulan untuk mencapai puncak keabadian dari keabadian tingkat menengah. Kalau ini sampai terbongkar, bukankah semua orang yang membudidayakan diri sendiri itu pasti ingin bunuh diri? King Feng tersenyum tipis, lalu berkata, "Ayo pergi. Kita tinggalkan pinggiran alam semesta. Harta karun di sini sudah kuambil." Petik 2. Wajah anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan iblis bangau putih abadi semuanya dipenuhi kegembiraan. Mereka merasakan aliran energi misterius dari tubuh King Feng, seakan-akan mereka sedang menghadapi dewa. Mereka tahu bahwa King Feng pasti telah memperoleh harta karun langka yang kuat. King Feng menatap Dewa Iblis Bangau Putih sekali, lalu berkata, "Dewa Iblis Bangau Putih, kau dari dunia iblis. Apa kau akan kembali ke dunia iblis, atau ikut dengan kami?" Dewa Iblis Bangau Putih berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku akan kembali ke dunia iblis sebentar untuk mengurus beberapa hal, dan aku akan bergabung saat perayaan ulang tahun Dewa Panjang Umur dimulai." Bab 2434. Ekstrak Batu Keos. Sang Dewa Panjang Umur tak hanya menggemparkan seluruh alam suci, bahkan dunia iblis, dan dunia abadi pun mewariskan banyak legenda tentangnya. Ia adalah pemimpin tertinggi alam semesta. Meskipun dia tidak termasuk dalam dunia abadi, mereka mengklaim bahwa dia adalah yang paling dekat dengan Raja Abadi. King Feng menatap Dewa Iblis Bangau Putih dan berkata, "Jaga dirimu baik-baik." Petik 2. Sang Bangau Putih Iblis Abadi mengangguk, dan tubuhnya yang indah melambung ke angkasa dan terbang menuju dunia iblis yang jauh. Ada tembok dunia spasial antara pinggiran universal dan dunia iblis. Iblis Bangau Putih Abadi membawa harta karun misterius. Ia mengulurkan jari-jarinya yang panjang dan setajam giok, mengeluarkannya, memperlihatkan selembar naskah jimat. Hanya orang yang memiliki kekuatan besar yang mampu menciptakan benda seperti itu, dan burunya lah yang memahatnya, yang merupakan Raja Iblis Abadi setengah langkah yang kuat. Semburan energi dahsyat dilepaskan dari atas segel, dan semburan energi ini mengguncang seluruh langit dan bumi. Seketika, dinding dunia retak dan sebuah lubang besar muncul. Tubuh Dewa Iblis Bangau Putih melayang dan menghilang di dalam tembok dunia, lalu kembali ke dunia iblis. King Feng berpikir sejenak, lalu berbalik dan berkata, "Ayo pergi, ayo kita keluar dari sini juga." Petik 2. King Feng menggerakkan niatnya, langsung mengeluarkan perahu abadi dari cincin interspatialnya, dan melemparkannya di depannya.
Perahu abadi ini berukuran beberapa ratus kaki besarnya, dengan banyak sekali ukiran naskah jimat Dao abadi di permukaannya. Sekarang, King Feng sangat memahami susunan dan Dao abadi, saat ia mengatur beberapa susunan di atas perahu abadi. Susunan ini memiliki susunan penggerak dan terbang, serta susunan pertahanan. Hal ini langsung meningkatkan kecepatan kapal abadi secara signifikan, dan pada saat yang sama, kekuatan pertahanannya juga menjadi lebih kuat. Meskipun ada banyak celah spasial dan waktu di pinggiran alam semesta, tetapi semuanya dapat dengan mudah dihindari oleh perahu abadi milik King Feng. Meski beberapa bagian spasial telah berbenturan di atas perahu abadi, tetapi kekuatan pertahanan yang kuat memantulkannya. Mengenai para mutan, suku iblis, suku setan, dan binatang buas yang kuat melihat King Feng di pinggiran alam semesta, mereka semua menghindar setelah melihatnya. Mereka tahu bahwa King Feng telah menyebarkan pesan di pinggiran universal, dan akhirnya ia mundur. Mereka tahu bahwa ini adalah iblis yang tak bisa mereka ganggu. Tak lama kemudian, perahu abadi itu telah meninggalkan pinggiran alam semesta, dan kemudian terbang menuju alam suci alam semesta. Di atas perahu abadi, anak anjing hitam bertanya, King Feng, hukum apa yang kau pelajari? Kenapa aku merasa kau menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya? Rasanya seperti berhadapan dengan dewa saat berhadapan denganmu, seolah aku tak bisa melawanmu sama sekali. King Feng tersenyum tipis, lalu memutar pelan jari telunjuk kanannya, dan sekumpulan api muncul di atas jari telunjuknya. Gumpalan api itu awalnya berwarna emas. Kemudian berubah menjadi hitam, merah, biru, ungu, biru kehijauan, jingga, hijau, dan putih. Kumpulan api itu melompat-lompat tiada henti, dan terus berubah menjadi 12 jenis warna. Pada akhirnya, King Feng mengumpulkan 12 jenis api berwarna menjadi satu, dan berubah menjadi api besar yang tampak seperti kehadiran dewa. Percikan! Percikan! Anak anjing hitam dan ular pemakan langit keduanya berlutut ke tanah karena takut, seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka memandang api dewa 12 warna itu seakan-akan mereka sedang berhadapan dengan roh dewa kuno. Anak anjing hitam berkata dengan terbata-bata, King Feng, kau telah memperoleh api dewa. Ini adalah api yang hanya bisa diperoleh oleh Raja Abadi. Latihanmu belum mencapai Raja Abadi, jadi bagaimana kau bisa memperoleh api dewa ini? King Feng tersenyum tipis, lalu berkata, kau pasti lupa bahwa aku mengendalikan api emas, dan api itu terus berevolusi selama ini. Lagi pula, api emas telah melahap sekitar 10 jenis api lainnya, dan suhunya telah meningkat pesat. Petik 2. Sekarang, aku juga telah menguasai sutra abadi primitif. Ini adalah teknik Raja Abadi primitif, menekan masa lalu dan mencerahkan masa kini, dan mengguncang 9 langit dan 10 bumi. Meskipun aku baru mempelajarinya sedikit, aku juga telah dengan mudah mengendalikan api dewa langit dan bumi. Huf, 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 huf. Black Puppy dan Sky Devouring Snake sama-sama menghirup udara dingin. Sekalipun mereka adalah nenek moyang binatang, mereka merasakan ketakutan naluriah yang mendasar terhadap api King Feng. Ini adalah api terkuat di surga dan bumi, dan api semua dewa. Tepat saat api ini muncul, para dewa bisa terbakar menjadi abu. Tiba-tiba, kedua mata ular pemakan langit berputar dan teringat akan legenda era kehancuran. Kilatan cahaya terang muncul di matanya, penuh kegembiraan. Ular pemakan langit berkata, King Feng, izinkan aku memberitahumu kabar baik. Legenda mengatakan bahwa setelah Raja Abadi memperoleh api dewa di era kehancuran, ia dapat berlatih menjadi batu kacau. Batu kacau itu mengandung hukum kacau dengan kekuatan luar biasa dan merupakan harta langka yang diimpikan oleh semua kultivator. Namun, batu chaos itu sangat sulit dilatih. Ada dua pilihan, pertama adalah kelahiran langit dan bumi, dan kelahiran ini membutuhkan setidaknya lebih dari 100 juta tahun. Sekalipun waktunya cukup, batu itu pasti sudah diperoleh oleh kekuatan tak terkalahkan, jadi jumlahnya sangat terbatas, seperti bulu burung phoenix atau tanduk merah tua. Ada juga cara lain, yaitu mengekstrak. Cara ini bisa mengekstrak beberapa batu abadi menjadi batu chaos, tetapi seseorang harus mengendalikan api dewa. Namun, mereka yang mengendalikan api dewa kebanyakan adalah Raja Abadi atau Raja Abadi. King Feng, kau sudah mengendalikan api dewa sekarang, dan kau bisa mengekstrak batu kekacauan itu. Saat itu, semua kultivator di langit dan bumi semesta akan mencoba membeli ini darimu. Kau akan sangat kaya. Wajah King Feng dipenuhi dengan kegembiraan, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya, saat dia bertanya, ular pemakan langit, apakah kamu tahu bagaimana cara melatih batu kekacauan? Ular pemakan langit tidak membuang waktu, karena ia langsung mengeluarkan nada abadi seukuran kepalan tangan, menyerahkannya kepada King Feng, dan berkata, gunakan api dewa 12 warnamu untuk mengekstraknya, lalu keluarkan sedikit energi kacau yang terkandung di dalamnya. King Feng mengangguk, lalu mengambil batu abadi yang diberikan ular pemakan langit, lalu menggerakkan api dewa dengan jari telunjuk kanannya dan mulai memadamkan batu abadi ini.
Potongan batu abadi ini berukuran sebesar kepalan tangan, karena hukum alam abadi terisi di atasnya, dan energi dao besar mengalir di sekitarnya. Akan tetapi, saat api dewa itu menyala, energi abadi ini lenyap seluruhnya, dan hukum dao agung pun runtuh pula. Bongkahan batu abadi ini menyusut dengan sangat cepat, dari seukuran kepalan tangan menjadi seukuran telur angsa, telur bebek, telur ayam, koin, dan akhirnya seukuran kacang kuning. Meskipun potongan batu abadi ini pada akhirnya hanya seukuran kacang kuning, tetapi semburan cahaya kabur masih dilepaskan dari atas. Jenis cahaya ini sederhana dan tanpa hiasan, seolah semua kotoran telah disingkirkan, dan energi paling orisinalnya tertinggal. Ini adalah sepotong batu kecil yang kacau. Seberkas cahaya melintas di mata King Feng, dan ia dapat dengan jelas merasakan aliran energi chaos dari atas batu chaos ini. Inilah energi awal dari segalanya, dan kelahiran semua eksistensi. King Feng melemparkan batu kekacauan itu ke ular pemakan langit, dan berkata, "Ini semua berkatmu, ini hadiahmu." Petik 2. Ular pemakan langit mengambil alih batu yang kacau itu, wajahnya dipenuhi rasa terima kasih, dan tak henti-hentinya berterima kasih kepada King Feng. Meskipun mereka adalah nenek moyang binatang dan telah melihat banyak harta karun di alam semesta, ini adalah pertama kalinya mereka melihat batu yang kacau. Ular pemakan langit tanpa ragu sedikit pun, langsung memasukkan batu keos ke dalam mulutnya. Ia kemudian duduk bersila dan mulai menyerap energi keos asal yang dilepaskan di atas batu keos tersebut. Bab 2435. Kengerian hukum kekacauan. Energi keos adalah energi yang pertama kali terbentuk di awal mula alam semesta. Energi ini mengandung naskah-naskah jimat hukum dan tata tertib dao agung yang paling primitif, tertua, dan paling orisinal. Energi di dalam tubuh ular pemakan langit terus meningkat tanpa henti, dan hukum keabadian iblisnya juga terus meningkat tanpa henti. Bang, bang. Inti setan di dalam ular pemakan langit retak, dua suara renyah keluar, dan langsung mencapai puncak alam iblis abadi. King Feng melihat bahwa ular pemakan langit telah mencapai puncak keabadian iblis hanya dengan batu kekacauan seukuran kacang kuning, dan dia pun menjadi diliputi rasa gembira. Kilatan cahaya terang muncul di mata King Feng, saat dia diam-diam berpikir dalam hati, tidak heran ini adalah harta langka dari era kekacauan, ini sungguh terlalu kuat. Jika ular pemakan langit menyerap batu abadi, maka ia tidak akan bisa mencapai puncak keabadian iblis sama sekali. Ia bergantung pada hukum chaos di dalam batu abadi tersebut. Jika seseorang ingin memurnikan energi kekacauan di dalam batu abadi, maka batu itu harus dibantu oleh api dewa. Tidak ada api lain yang bisa digunakan selain api dewa. Artinya, hanya King Feng yang mampu memurnikan batu kekacauan di seluruh alam suci universal saat ini, karena dialah yang mengendalikan api dewa, sedangkan yang lain tidak bisa. Bahkan dewa reinkarnasi, dewa panjang umur, dewa naga hijau, dan beberapa kekuatan langka lainnya tidak dapat melakukan hal itu. Anak anjing hitam memandang ular pemakan langit dengan kagum, karena dua di antara mereka merupakan leluhur binatang. Akan tetapi kini, latihan ular pemakan langit jauh lebih tinggi darinya, dan tubuhnya dipenuhi oleh gelombang kehadiran yang kacau. Tiba-tiba, Black Puppy merasakan datangnya bahaya. Ia memperhatikan bahwa ular pemakan langit menatapnya dengan sikap bermusuhan. Ular pemakan langit menatap anak anjing hitam di depannya, lalu tertawa dingin, "Kau anjing hitam kecil, kau lebih kuat dariku sebelumnya, dan telah menindasku, memukuliku hingga kepalaku penuh benjolan, tapi sekarang giliranku untuk membalas dendam." Tubuh ular pemakan langit berubah menjadi angin puyuh dan segera tiba di sisi anak anjing hitam. Sebelum anak anjing hitam dapat menjawab, ekor ular pemakan langit melambai ke atas, dan membentuk lengkungan yang menggetarkan kehampaan. Energi kekacauan memenuhi ekor ular pemakan langit, dan menghancurkan langit semesta, saat ia mencambuk ke arah kepala anak anjing hitam. Tentu saja Black Puppy tidak akan menyerah, karena ia juga melepaskan kekuatan iblis abadi di dalam dirinya, dan hukum dao abadi terbentuk di atas tubuhnya. Namun, hukum dao abadi ini langsung retak saat bersentuhan dengan hukum kacau. Semua substansi yang ada bermula dari kekacauan, sehingga kekacauan merupakan energi yang paling orisinal, paling kuat, dan paling kuat di alam semesta. Ekor ular pemakan langit menghantam kepala anak anjing hitam dengan keras, dan langsung menghantamkannya ke kepala si anak anjing hitam hingga membentuk benjolan besar. Benjolan itu membesar hingga seukuran kepalan tangan dan tampak sangat aneh. Tentu saja, si anak anjing hitam tidak mau dimanfaatkan, karena ia langsung mengumpat, "Dasar ular kecil murahan, kau sekarang menindasku karena kau lebih kuat. Tunggu saja. Tunggu sampai King Feng memberiku batu kekacauan, dan tingkatkan latihanku, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos." Ular pemakan langit langsung kesal ketika mendengar anak anjing hitam. Ia mengibaskan ekornya tanpa henti, saat hukum dao besar terisi seluruhnya, dan menyerbu ke arah seluruh tubuh anak anjing hitam. Bang, bang, bang. Tak lama kemudian,
ular pemakan langit terus-menerus melancarkan sekitar 10 serangan, dan memenuhi tubuh anak anjing hitam dengan benjolan-benjolan besar di sekujur tubuh. Seluruh area muncul seperti kepala babi. Sekarang, King Feng sedang dalam proses memahami batu kacau yang terbentuk dari batu abadi dan sama sekali tidak menyadari pertarungan dua leluhur binatang di sana. Pikiran King Feng sepenuhnya tertanam dalam pelatihan sebelumnya, meskipun ia melatih batu abadi, tetapi ia selalu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum kekacauan. Apinya bergulung dan menari-nari di sekitar ke-10 jarinya tanpa henti, dengan warna merah, hitam, biru, ungu, putih, dan hijau. Berbagai macam api saling terkait tanpa henti, dengan kecerahan yang tiba-tiba, dan kegelapan yang tiba-tiba, dengan hakikat semua eksistensi, dan cahaya yang bersinar di mana-mana saat menerangi seluruh dunia. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit bertarung sebentar lalu berhenti karena menyadari bahwa King Feng mengeluarkan api ke seluruh tubuhnya. Kini, bukan hanya jari-jarinya yang mengeluarkan api. Rambut, mata, lubang hidung, mulut, telinga, dada, kaki, telapak kaki, bahkan pantatnya pun mengeluarkan api. Ada api dewa di mana-mana, yang membakar King Feng tanpa henti. Seolah-olah King Feng berubah menjadi obor yang menyala besar, seolah-olah matahari di langit, tetapi juga seperti lava yang meletus di bawah gunung. Pada akhirnya, api suci ini membakar seluruh langit semesta, bahkan perahu abadi pun terbakar. Hal ini membuat anak anjing hitam dan ular pemakan langit ketakutan. Mereka tahu bahwa King Feng pasti telah memahami suatu teknik dengan kedalaman yang lebih dalam sekarang, dan itu mungkin adalah peningkatan api dewa. Akan tetapi, jika hal ini terus berlanjut, api suci ini akan menghancurkan seluruh perahu abadi, dan bahkan anak anjing hitam dan ular pemakan langit pun akan dilalap api sucinya juga. Ekspresi ular pemakan langit dan anak anjing hitam berubah drastis, saat mereka berkata dengan lantang, "King Feng, cepatlah berhenti, jangan lepaskan api lagi, kalau tidak, semua orang akan celaka." Akan tetapi, King Feng tetap diam, karena pikirannya sepenuhnya terseret oleh hukum yang kacau, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di luar dan tidak mendengar panggilan anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Ekspresi Black Puppy menegang, saat ia berkata, "Dasar ular kecil murahan, kau harus menarik keluar tubuh King Feng dari alam pelatihan, karena hanya Raja Abadi yang bisa memahami api dewa, dan King Feng tidak cukup kuat. Jika dia harus berlatih selama 1.000.000 tahun, maka dia pasti akan mati di kehampaan suci universal." Ular pemakan langit mengangguk dan berkata, "Blackie, kita akan berhenti bertarung untuk sementara waktu, dan kau akan menunggu di sini. Aku akan menggunakan jiwaku untuk memasuki dunia api dewa, dan membangkitkan King Feng." Anak anjing hitam mengangguk, dan ia juga tahu bahwa ini agak serius, jadi ia buru-buru berkata, "Cepat masuk, jangan buang waktu." Ular pemakan langit duduk melingkar dan menggenggam kedua tangannya, seraya melontarkan mantra kuno. Jiwanya langsung terbang keluar dari kedalaman pikirannya, dan tubuh fisiknya tetap berada di tempat yang sama. Jiwa ular pemakan langit terbentuk menjadi sinar cahaya yang melepaskan napas kacau yang misterius. Jika sebelumnya pernah terjadi, maka ular pemakan langit tidak akan berani melakukannya, sebab di masa lalu, jiwanya akan terbakar menjadi abu begitu bersentuhan dengan api dewa. Namun keadaan kini berbeda. Ular pemakan langit telah menyerap batu kekacauan yang diberikan oleh King Feng, dan jiwa serta tubuhnya sendiri telah tercemar oleh sekumpulan udara kekacauan. Sekarang, jiwa dan tubuhnya dipenuhi dengan dao besar yang kacau, dan dapat dengan mudah menyentuh api dewa. Jiwa ular pemakan langit bergerak sangat cepat, karena ia segera memasuki api dewa. Akan tetapi, suhu nyala api dewa itu telah mencapai beberapa ratus ribu derajat Celcius, dan jiwa ular pemakan langit pun berlumuran keringat di sekujur tubuh, dan hampir roboh. Jiwa ular pemakan langit buru-buru mencoba mencari King Feng di dalam api dewa dan akhirnya menemukan King Feng di tengah api itu. King Feng berdiri diam di sana, napas kacau memenuhi sekelilingnya, dan hukum dao besar berputar di sekelilingnya. Bab 2436. Kebangkitan yang berkuasa. Api yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuh King Feng dan keluar tanpa henti, seolah-olah dia adalah manusia api. Ular pemakan langit mengaktifkan energi jiwanya dan berteriak keras, "King Feng, cepatlah keluar. Jangan latih api dewa lagi. Kau tidak cukup kuat." Jiwa dewa King Feng telah jatuh ke dalam api dewa yang kacau, karena tiba-tiba ia merasa ada seseorang di luar yang memanggil jiwanya. Kemudian, ia kembali ke tubuh aslinya dengan susah payah dan membuka matanya. Ia langsung menyadari tatapan penuh perhatian ular pemakan langit dan anak anjing hitam. King Feng masih sedikit takut ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dia benar-benar terjebak dalam api dewa yang kacau, tetapi dia tidak merasakannya sama sekali. Jika hal ini terus berlanjut, maka seluruh tubuhnya akan terbakar habis oleh api dewa pada akhirnya. King Feng melihat sekeliling dan menyadari bahwa seluruh perahu abadi telah hancur total dan terbakar menjadi abu.
Bahkan kulit ular pemakan langit dan anak anjing hitam pun retak karena terbakar. Black Puppy sangat menderita, karena bulunya banyak yang rontok akibat kebakaran, dan tampak agak gundul. Ada banyak benjolan besar di tubuhnya, yang semuanya berasal dari serangan ular pemakan langit sebelumnya. Sedikit permintaan maaf muncul di mata King Feng, saat dia berkata, "Blackie, ular pemakan langit, aku telah merepotkan kalian." Ekspresi Black Puppy berubah tegang, dan ia berkata, "King Feng, jangan latih api kacau ini lagi. Meskipun kau berhasil di latihan terakhir, itu semua berkat bantuan sutra abadi primitif. Jika sutra abadi primitif tidak ada, kau pasti akan mati jika mencoba melatih api dewa yang kacau itu. Hanya kekuatan tertinggi dan raja abadi di antara para raja abadi yang mampu mengendalikan api dewa yang kacau, bahkan dewa reinkarnasi pun tak mampu mengendalikannya." King Feng mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Jika aku mencoba memahami api suci ini lagi, maka aku akan menggunakan sutra abadi primitif sebagai pendukung." Petik 2. King Feng menatap alam suci universal yang jauh, dan berkata, "Ayo pergi, meskipun perahu abadi hancur, tapi kita sudah mencapai alam suci universal, dan kita bisa terbang bebas." Petik 2. King Feng, Black Puppy, dan Sky Devouring Snake terbentuk menjadi 3 sinar cahaya yang terbang menuju benua api merah. Mereka bergerak sangat cepat, dan tak lama kemudian, mereka mendarat di luar benua api merah. Pada saat ini, Suelin, Ruyan Liu, Meng Yaosu, dan yang lainnya semuanya berada di dalam istana kekaisaran sambil menunggu King Feng dengan cemas. Meskipun Dewa Reinkarnasi telah menyerang benua api merah terakhir kali dan menghancurkan seluruh istana kekaisaran dan sebagian besar wilayah benua, setelah rekonstruksi Kaisar Lingyun, Suelin, Ruyan Liu, Meng Yaosu dan para kultivator benua api merah lainnya, benua tersebut telah dibentuk kembali. Istana kekaisaran dibangun kembali dan tampak lebih megah dari sebelumnya. Seluruhnya terbuat dari batu-batu abadi, menjulang tinggi dengan cahaya keemasan yang bersinar di seluruh penjuru. Ditambah lagi, banyak sekali susunan tingkat abadi yang tersebar di sekitar istana kekaisaran. Bahkan para abadi tingkat atas pun tak mampu menyerang melaluinya. Tiba-tiba, semburat kegembiraan muncul di wajah menarik Suelin. Ia merasakan sesuatu yang dalam di lubuk hatinya, lalu mendongak dan menatap langit. Ia langsung menyadari kehadiran King Feng, dan langsung bersemangat. Selama periode ini, dan setelah King Feng pergi, dia terus memikirkannya, dan merindukannya setiap hari, karena takut sesuatu mungkin terjadi pada King Feng. Itu karena mereka tahu bahwa ada banyak bahaya yang tersembunyi di dalam alam suci universal, seperti Dewa Panjang Umur, Dewa Reinkarnasi tak bermoral, dan penguasa tak terkalahkan di planet Yin Yang. Tentu saja mereka tahu tentang hal ini, tetapi mereka bahkan belum pernah mendengar tentang musuh tersembunyi. Selama kurun waktu ini, bersamaan dengan mendekatnya hari ulang tahun Dewa Panjang Umur, beberapa makhluk tua yang sudah lama tidak muncul, semuanya muncul satu persatu, karena beberapa dari mereka telah menerima undangan Dewa Panjang Umur. Sang Dewa Panjang Umur akan mengadakan pesta ulang tahun setiap 5 juta tahun, dan mereka mengatakan bahwa akan ada buah Dewa Panjang Umur di pesta itu, yang setara dengan buah persik hepan dan buah spiritual kekacauan. Makhluk tua yang tak terhitung jumlahnya, iblis tua, dan bahkan beberapa kekuatan yang tersisa dari era kehancuran alam semesta juga terbangun. Tubuh Suelin bergerak, menghilang di dalam istana kekaisaran, lalu terbang ke angkasa dan menghambur ke pelukan King Feng. Ia memeluknya erat-erat, seolah takut kehilangannya. King Feng tersenyum ringan dan berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Petik 2. Ruyan Liu, Meng Yaosue, dan yang lainnya juga terbang ke sisi King Feng, dan wajah masing-masing dari mereka tampak sangat gembira. Selama periode ini, semua orang khawatir tentang King Feng. Itu karena suara ledakan sesekali terdengar di alam suci semesta, karena planet-planet yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu tanpa henti. Terutama di pinggiran alam semesta, turbulensi dahsyat terjadi di sana, dan mengguncang langit. Banyak planet di alam Sein universal hancur oleh gelombang gempa bumi, benua api merah juga hancur, dan istana kekaisaran juga hancur. Ini sudah ketiga kalinya Suelin dan yang lainnya membangun kembali istana kekaisaran. Dari perkataan Suelin dan yang lainnya, kita mengetahui penyebabnya. Gempa ini terjadi di alam semesta saat ia berlatih buah roh kekacauan, dan menyentuh dinding spasial dunia manusia, iblis, serta alam abadi. Namun, gelombang gempa yang dilepaskan oleh King Feng lebih menyebar, dan energinya jauh lebih kuat. Tentu saja, King Feng juga mengetahui berita mengerikan dari perkataan Suelin dan yang lainnya, yaitu bahwa beberapa orang mati dari era universal kuno dan era kehancuran telah dihidupkan kembali. Mereka dimakamkan di pemakaman keluarga atau pemakaman sekte mereka sendiri, tetapi mereka tidak benar-benar mati, mereka justru bersembunyi untuk memperpanjang hidup mereka. Ketika mereka terbangun kembali, itu akan menjadi kesempatan untuk mengaktifkan gerbang alam abadi. Tentu saja, ada alasan lain,
yaitu mereka ingin memperoleh buah panjang umur abadi dari Longevity Immortal, yang merupakan zat abadi yang kuat, dan semua orang ingin mencurinya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Sementara King Feng, Suelin, dan yang lainnya berbicara, suara ledakan keras terdengar dari kedalaman alam suci universal. Suara itu membelah 9 langit, dan jauh di dalam menuju 9 kedalaman, ketika rentetan ledakan dilepaskan di udara. Orang dapat melihat ada seberkas cahaya pedang yang merobek dan langsung mengiris alam suci semesta, lalu mengiris kehampaan menjadi abu. Di arah lain, ada seberkas cahaya pedang hitam yang merobek dan mengiris matahari, bulan, dan bintang-bintang. Cahaya pedang hitam itu berbenturan dengan cahaya pedang dan melepaskan gelombang yang mana kemanapun gelombang itu lewat, semua substansi yang ada di alam itu hancur. Pada adegan ini, ekspresi wajah King Feng berubah, saat dia buru-buru mengaktifkan saripati vital abadi di dalam dirinya, dan seberkas cahaya pertahanan tak terkalahkan terbentuk di atas benua api merah, dan akhirnya menghalangi gelombang energi liar itu. Pikir King Feng, jadi itu kekuatan Raja Abadi setengah langkah, lumayan juga. Ditambah lagi, ada aliran energi kekacauan, dan mereka adalah kekuatan tak terkalahkan dari era kekacauan. Suelin tertawa getir di samping, lalu berkata, "Suamiku, hal-hal seperti ini cukup sering terjadi. Ada energi pertempuran yang mengejutkan yang datang dari alam suci universal dari waktu ke waktu. Setelah para master era universal dan era kuno yang liar ini bangkit, mereka bertarung satu sama lain sampai mati. Beberapa dari mereka adalah musuh bebuyutan dari masa lalu, dan sekarang mereka mulai bertarung tanpa henti lagi." Bab 2437. Pesta ulang tahun Sang Abadi Panjang Umur. Ayo pergi. Kita sebaiknya tidak berurusan dengan orang-orang itu dulu. Ayo kita cari istana kekaisaran dulu. Berusahalah sebaik mungkin untuk berlatih dan meningkatkan kultivasi semua orang. Semua orang kembali ke istana kekaisaran dan duduk dengan kaki disilangkan. King Feng mengeluarkan beberapa ramuan yang ditemukannya di pinggiran alam semesta dan membagikannya kepada Suelin, Ruyan Liu, Meng Yaosu, dan yang lainnya. Ramuan-ramuan ini telah ada di pinggiran alam semesta selama lebih dari 10 juta tahun dan mengandung jejak energi kekacauan. Energi tersebut tercurah kemana-mana, melepaskan hukum Dao Agung, yang khusus dikumpulkan oleh King Feng di pinggiran alam semesta. Semua orang sangat berterima kasih kepada King Feng dan sangat menghormatinya. Meskipun mereka semua adalah master abadi yang terkenal, mereka masih merasakan tekanan yang luar biasa baru-baru ini. Hal ini dikarenakan para guru besar zaman dahulu kala dari beberapa juta atau bahkan 10 juta tahun yang lalu telah bangkit dari alam suci universal, dan masing-masing kekuatan tersebut mempunyai latar belakang yang hebat. Beberapa adalah kekuatan tak terkalahkan yang menguasai alam suci universal 5 juta tahun yang lalu, sementara yang lain menindas alam suci universal 10 juta tahun yang lalu. Beberapa menguasai 10 juta bintang, sementara yang lain bahkan telah membunuh ratusan juta kultivator. Alis Suelin yang halus sedikit mengernyit, lalu mengeluarkan sebuah undangan merah dari tangannya dan menyerahkannya. Ia berkata, 3 hari yang lalu, murid Dewa Panjang Umur datang ke sini untuk mengirimkan undangan ulang tahun. Ia berkata bahwa setengah bulan lagi, akan ada pesta ulang tahun di Aula Panjang Umur di planet Panjang Umur, silakan datang. King Feng mengangguk, menerima undangan itu, dan memperhatikan bahwa ada naskah jimat Dao Abadi yang ditulis tangan di atasnya dan hukum Dao besar berputar di sekitarnya. Setelah memeriksanya sekali, dia memasukkannya ke dalam saku. Selama setengah bulan berikutnya, King Feng dan yang lainnya berlatih di istana kekaisaran tanpa henti. Meskipun sesekali terdengar suara ledakan besar dari alam suci semesta, disertai gelombang besar, namun King Feng dengan mudah menangkisnya dengan yin yang immortal arai yang disusunnya. Setelah dia kembali kali ini, King Feng menambahkan sejumlah energi kekacauan ke dalam yin yang immortal arai sehingga dia bisa memblokir serangan Raja Abadi setengah langkah itu. Waktu berlalu dengan cepat dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam setengah bulan ini, acara yang paling meriah pastilah pesta ulang tahun Sang Dewa Panjang Umur. Banyak sekali kultivator yang membahas perjamuan ulang tahun ini di alam suci universal dan dengan hikmat menganggapnya sebagai perjamuan langka. Ada yang mengklaim bahwa di antara miliaran orang yang mengembangkan diri, hanya satu yang akan menerima undangan Sang Panjang Umur Abadi. Ditambah lagi, orang ini pasti sangat kuat, setidaknya di alam abadi tingkat menengah. Ini bukan berarti mereka harus menjadi makhluk abadi kelas menengah untuk menghadiri pesta ulang tahun. Misalnya, mereka yang jenius di wilayah mereka juga bisa menerima undangan. Beberapa bisa berlatih menjadi master batu spiritual kelas abadi, atau master ramuan abadi, atau bahkan pianis berbakat. Mereka juga bisa menerima undangan dari Dewa Panjang Umur. Dalam berbagai industri dan bidang, setelah mereka mencapai puncak, mereka akan menerima cinta semua orang. Di pagi hari, tepat saat matahari terbit, sinar matahari menerangi setiap bagian dunia di seluruh benua api merah. Dunia terasa hangat di mana-mana.
King Feng membuka matanya dan merasakan esensi vital abadi internalnya telah meningkat sedikit. Dia telah tinggal beberapa lama di puncak abadi, dan setelah setengah bulan berlatih, dia telah memperkuat kultivasinya dan meningkatkan energinya. King Feng berdiri dan melihat ke arah lain. Suelin, Ruyan Liu, Meng Yao Su, Black Puppy, Sky Devouring Snake, dan Treasure Hunting Rat semuanya berlatih di sana. Tikus pemburu harta karun terluka parah pada awalnya, dan hanya jiwanya yang tersisa, tetapi setelah King Feng kembali, ia menemukan tubuh baru. Suelin berjalan ke sisi King Feng dengan lekuk tubuhnya yang memikat, dan dia berkata, "Apa yang ingin kau berikan sebagai hadiah untuk pesta ulang tahun Dewa Panjang Umur kali ini?" King Feng berpikir sejenak dan berkata, "Sang Dewa Panjang Umur telah hidup selama beberapa kehidupan, dan telah menguasai seluruh jagat raya. Dia mungkin tidak menyukai hadiah ini, apapun yang kau berikan. Aku akan baik-baik saja selama aku di sana, dan kita akan memutuskannya saat itu juga. Jika itu tidak berhasil, maka aku akan membentuk batu kekacauan untuknya, dan aku yakin dia akan menyukainya." Petik 2. Yang lain di samping juga mengangguk. Mereka tahu bahwa ini mungkin terakhir kalinya dia meninggalkan benua api merah setelah meninggalkan alam Sein Universal. Hal ini dikarenakan tidak akan memakan waktu lama hingga gerbang alam abadi terbuka, dan selanjutnya semua orang akan dapat memasuki alam abadi. Sebelum mereka pergi, King Feng secara khusus memanggil Kaisar Ling Yun, dan mewariskan kepadanya sebuah teknik abadi yang tak terkalahkan, yaitu teknik abadi Yin Yang. Ini adalah teknik abadi tak terkalahkan yang legendaris, tetapi King Feng tetap mewariskannya kepada Kaisar Ling Yun. Tentu saja, King Feng juga tidak melupakan King Qingmu, karena dia langsung memberinya banyak batu abadi, dan seperangkat teknik kelas abadi. King Qingmu menatap King Feng saat dia berjalan pergi, dan sedikit kekecewaan muncul di wajah menariknya. Dia tahu bahwa dirinya sangat berbeda dengan King Feng, dan mungkin dia tidak akan mampu mengejarnya sepanjang hidupnya, tetapi secercah cahaya terang muncul di mata King Feng saat berikutnya. Ia diam-diam berpikir, "Kak Li, suatu hari nanti aku akan menyusulmu, hanya agar aku bisa berada di sisimu. Meski aku hanya bisa melihat sekali." Setelah semuanya diatur, King Feng memimpin Suelin, Ruyan Liu, Little Apple, dan Meng Yao Su melewati kehampaan, dan terbang menuju planet panjang umur. Ini karena saat King Feng memahami api dewa, perahu abadi telah hancur, saat King Feng dan yang lainnya duduk di perahu perang. Raja Ling Yun membangun kapal perang ini dengan bahan-bahan langka yang dikumpulkannya secara khusus, dan kapal itu sangat kuat. Panjangnya 500 kaki dan lebarnya 100 kaki. Di atas kapal perang ini, ada banyak sekali ukiran mantra di atasnya, dan peradaban cemerlang bersinar di atasnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Deretan suara yang menggetarkan udara bergema di alam suci semesta, saat banyak perahu terbang, perahu abadi, mobil dan perahu perang yang terbang melewati perahu perang milik King Feng. Masing-masing dari mereka melepaskan energi yang sangat besar dan menekan seluruh ruang. Selain itu, mereka yang mengendarai mobil-mobil itu sangat kuat, dan mereka semua pergi untuk menghadiri pesta ulang tahun Dewa Panjang Umur. Di antara mereka, King Feng melihat seekor binatang abadi kuno yang mengendarai mobil naga. Kereta itu dipahat dengan bunga-bunga kuno di permukaannya dan diwariskan dari zaman kuno. Kereta itu sangat kuno, dengan misteri yang mendalam, karena melepaskan aura tirani. Suelin berjalan ke sisi King Feng dan berkata, "Suamiku, orang-orang itu tidak sesederhana itu. Kemungkinan besar mereka memiliki kekuatan langka yang tersembunyi dan sekarang mereka semua akan menghadiri pesta ulang tahun Dewa Panjang Umur." King Feng mengangguk dan berkata, "Jangan ganggu mereka dulu. Selama mereka tidak menggangguku, kau tak perlu mengakuinya." Petik 2. Namun, semuanya tidak berjalan seperti yang diinginkan King Feng. King Feng tidak menyusahkan orang lain, tetapi orang lain selalu menimbulkan masalah baginya. Tepat pada saat itu, seorang pemuda berpakaian hitam yang duduk di atas kapal terbang melihat Suelin dan Ruyan Liu saat mereka terbang, dan kilatan cahaya terang muncul di mata mereka. Pemuda berpakaian hitam itu langsung mengemudikan perahu terbang dan menghalangi King Feng di depan kapal perang. Bab 2438. Pedang Yin Abadi. King Feng Li mengerutkan kening, dan melihat kapal terbang menghalangi jalannya, sedikit ketidakpuasan muncul di matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pemuda berbaju hitam ini datang untuk mencari masalah. Kalau tidak, dia tidak akan menghalangi jalannya tanpa alasan. Su Cheng berkata dengan dingin, "Pergi sana." Dan kedua dunia itu mengguncang langit dan bumi. Pemuda berpakaian hitam itu marah. Cahaya dingin melintas di matanya, tetapi ketika ia melihat keindahan di depannya, ia tahu ia harus tetap tenang, jadi ia menahan amarahnya untuk sementara. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan lantang, "Dua wanita di sampingmu sangat cantik, dan mereka juga memiliki garis keturunan magis. Kurasa kau harus memberikan mereka kepadaku." Harus dikatakan,
Pemuda berpakaian hitam ini sangat sombong, dia langsung saja merebut wanita milik orang lain. Beberapa petani yang lewat melihat kejadian itu langsung ketakutan dan bersembunyi sejauh yang mereka bisa. Itu karena mereka mengenali siapa pemuda ini. Dia adalah murid dari seseorang yang sangat berkuasa. Kau lihat itu. Pemuda berbaju hitam itu adalah murid Yin Blade Immortal, Ao Tianyin. Dan dia juga murid Yin Blade Immortal yang paling disayanginya. Ya, aku sama sekali tidak menyangka bahwa Yin Blade Immortal, seseorang dari era alam semesta kuno 3 juta tahun yang lalu, benar-benar bisa keluar dari makamnya. Ya, dan selama periode terakhir, Yin Blade Immortal telah membunuh terlalu banyak orang untuk tujuan kultivasi, dan dia sudah mencapai setengah langkah tingkat Raja Abadi, hanya sedikit lagi dari Raja Abadi. Ao Tianyin benar-benar pria yang mengerikan. Dengan bantuan gurunya, Yin Blade Immortal, dia berkeliaran dan merampok wanita orang lain. Para kultivator di sekitarnya semua berbicara, dan mereka sangat tidak puas dengan Ao Tianyin. Tentu saja, mereka hanya bisa berbisik dan tidak membiarkan Ao Tianyin mendengarnya. Mereka juga tidak berani mendekati Ao Tianyin, takut disakiti olehnya. Pendengaran Li Lili sangat baik. Meskipun berdiri sangat jauh, ia dapat mendengar dengan sangat jelas. Dari mulut orang-orang di sekitarnya, dia tahu bahwa latar belakang pria berbaju hitam ini tidak sederhana. Dia juga pernah mendengar tentang Yin Blade Immortal sebelumnya. Di era alam semesta kuno, Yin Blade Immortal adalah sosok mahakuasa yang luar biasa, dan ia telah mengalahkan banyak jenius di dunia suci. Ia adalah sosok mahakuasa yang berada di peringkat 10 besar dalam daftar abadi. Ao Tianyin juga merasa senang. Ia tentu saja mendengar orang lain membicarakannya juga. Ia tidak hanya tidak merasa malu, tetapi bahkan merasa sangat bangga dan bahagia. Ao Tianyin berkata dengan penuh semangat sambil menunjuk ke arah King Feng, kau dengar itu? Aku murid Yin Blade Immortal. Guruku sudah setengah langkah menjadi Raja Abadi. Cepat berikan aku wanita-wanita cantik di sisimu, atau aku tidak hanya akan membunuhmu hari ini, aku juga akan merebutnya. Li King Feng berdiri di atas kapal perang, wajahnya berubah. Ia terbakar amarah. Bukan hanya King Feng yang murka, Sue Lin, Ruyan Liu, Meng Yao Su, Black Puppy, Sky Devouring Snake dan yang lainnya juga murka, merasa bahwa Ao Tianyin ini sungguh tercela. Si anak anjing hitam langsung menjawab, si bodoh di depan kita, apa yang kau bicarakan? Kami tidak mengerti. Kalau kau belum belajar bicara, sebaiknya kau kembali ke rahim ibumu dan mulai lagi. Ao Tianyin langsung murka, dan ia berteriak dengan geram, dasar anjing kecil sialan, beraninya kau berkata begitu tentangku. Lihat saja nanti aku akan menamparmu sampai mati. Ao Tianyin mengulurkan tangannya dan menamparkan ke depan, yang langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa sepanjang lebih dari 5 juta kaki. Telapak tangannya melintasi langit berbintang, menghancurkan kehampaan, dan langsung menuju ke arah anak anjing hitam. Orang-orang di sekitar berseru, Ao Tianyin berada di puncak alam abadi, dia memang kuat. Anjing ini dalam bahaya sekarang. Anak anjing hitam sama sekali tidak ragu. Ia melompat maju dan langsung menembakkan 2 sinar cahaya hitam dari matanya. Cahaya itu bahkan mampu membekukan waktu. Tubuh Ao Tianyin langsung membeku dan tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan serangannya pun membeku di kehampaan. Kemudian, anak anjing hitam menamparkan dengan cakarnya dan menghantamkannya ke wajah Ao Tianyin. Dengan suara keras dan berderak, jejak kaki anjing yang halus muncul di wajah Ao Tianyin. Para kultivator lainnya terkejut melihat pemandangan ini. Mereka sama sekali tidak menyangka Ao Tianyin ini benar-benar diganggu oleh seekor anjing. Beberapa saat sebelumnya, ia masih begitu arogan dan mendominasi, tetapi sekarang, ia bahkan lebih buruk daripada seekor anjing. Tentu saja, orang-orang itu tidak mengetahui kekuatan Black Puppy sebelumnya, atau mereka tidak akan berpikir seperti ini. Sue Lin menatap Black Puppy dan berkata, bagus sekali, Blackie, terhadap orang sepertimu, kau seharusnya memberi mereka pelajaran. Ao Tianyin benar-benar murka, merasa bahwa ia akan menjadi gila setiap saat. Ia merasa sangat terhina. Jika berita ini tersebar, ia akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia suci. Ao Tianyin meraung ke langit, tubuhnya terangkat ke udara, dan ia langsung menuju kapal perang Li King Feng. Ao Tianyin ingin menebus mukanya yang baru saja hilang dan dia langsung mencabut sebilah pisau besar dari tubuhnya. Pedang ini berwarna merah darah, berlumuran darah jutaan manusia pembudidaya, terukir rune yang tak terhitung jumlahnya, dan tersegel dengan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ao Tianyin menebas ke depan dengan ganas menggunakan pedangnya ke arah kapal perang King Feng. Beberapa kultivator mengenali bilah pedang ini dan wajah mereka berubah. Mereka berteriak kaget, luar biasa, Ao Tianyin benar-benar mendapatkan harta karun seperti ini. Yang lain menjawab, tahukah kamu? Balde ini disebut Yin Immortal Blade, dan ini adalah bilah yang pernah digunakan oleh Yin Immortal.
Bila ini diwariskan kepada muridnya. Menghadapi pedang abadi Yin, King Feng Li tampak sangat tenang dan tidak takut sama sekali. Dia meraih ke depan dengan tangan kanannya, dan di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, dia langsung meraih pedang abadi Yin. Ujungnya mengenai tangannya, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Saat ini, Lily telah menguasai bab pertama gulungan abadi primitif. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kekacauan, tak terkalahkan dan tak terhancurkan. Primitive Immortal Scroll merupakan teknik yang secara eksponensial lebih kuat daripada Mortal Purgatory Body, dan jelas tidak takut pada Yin Immortal Blade. Karch! Dengan sekali hentakan, King Feng Li langsung mematahkan pedang abadi Yin, dan membuat pemuda yang memegang pedang itu tertegun. Li King Feng mencibir. Tadi aku sudah bilang untuk pergi, tapi kau tidak melakukannya. Sekarang aku akan membunuhmu. Dia langsung menamparkan turun dari langit ke tubuh Ao Tianyin. Puci! Ao Tianyin meledak seperti balon air, menghilang ke udara. Di belakang tempat Ao Tianyin awalnya berada, terdapat kapal terbang Ao Tianyin dan puluhan kultivator kuat lainnya. Melihat tuan muda mereka telah dibunuh oleh Li King Feng, mereka semua meraung, ingin membalas dendam. Pedang terbang, bilah tebas, dan berbagai teknik mulai berterbangan ke arah Li King Feng. Sementara itu, Lily hanya berdiri diam di sana, tak bergerak. Ia membuka mulutnya dan mengembuskan napas energi kemasan. Aura energi melintasi langit dengan energi abadi yang melonjak dan langsung menebas kapal terbang musuh. Semua kultivator di dalamnya terbelah dua dan menghilang menjadi kabut darah. Bab 2439. Shen Xiuzong. Saat melihat King Feng Li membunuh Ao Tianyin, para kultivator di sekitarnya menghirup udara dingin, dan bersembunyi jauh darinya, terlalu takut untuk mendekat. Setelah seseorang mengenalinya, mata Li Qingshan dipenuhi keterkejutan saat ia berkata pelan, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai di alam suci semesta. Dewa Pedang Yin tidak akan pernah memaafkan Li Qingshan atas pembunuhan muridnya. Orang lain membalas, terus kenapa? Li King Feng bahkan tidak takut pada Dewa Reinkarnasi, apalagi Dewa Pedang Yin. Semua kultivator mandiri itu punya firasat bahwa malapetaka akan menimpa mereka, dan King Feng Li akan berdiri di tengah kekacauan itu. Li King Feng bahkan tidak memperhatikan para kultivator di sekitarnya. Ia berbalik dan berkata kepada orang-orangnya, ayo pergi, kita harus menghadiri pesta ulang tahun Dewa Panjang Umur. Potongan pesawat ruang angkasa itu melesat di angkasa bagai burung yang mengepakkan sayapnya. Ia melesat menembus alam semesta dan menuju planet panjang umur. Adapun apa yang terjadi barusan, King Feng Li melihatnya hanya sebagai selingan saja. Dia telah mencapai tingkat puncak alam abadi dan mampu terlibat dalam pertempuran lintas alam. Karena itu, dia sama sekali tidak takut pada mereka yang berada di alam Raja Abadi setengah langkah. Kapal perang King Feng Li melaju dengan kecepatan tinggi, tak lama kemudian, kelompok itu tiba di luar planet panjang umur. Planet itu besar dan agung. Kemegahannya menerangi langit, memancarkan deretan hukum surgawi. Itu adalah hukum umur panjang dan mengandung energi vital serta kekuatan yang luar biasa. Planet umur panjang 1000 kali lebih besar daripada benua api merah di planet api. Rumah sang panjang umur abadi sungguh unik dan tiada taraf. King Feng Li membuat perkiraan kasar dan menyadari bahwa itu bahkan lebih besar dari planet Yin Yang. Planet Yin Yang jatuh dari tanah abadi dan diperintah oleh Ratu Abadi Teratai Merah serta seorang tokoh penting lainnya. Namun, planet mereka kecil dibandingkan dengan planet panjang umur. Li memandang planet di depannya dan merasakan kekuatan Dewa Panjang Umur. Tak heran ia begitu kuat hingga mampu muncul dari alam semesta kuno yang kacau. Planet ini sungguh tak terbatas, seru Suelin dan Ruyan Liu dengan terkejut. Mereka berdua terlahir dengan kebanggaan dan telah melihat banyak sekali planet. Meski begitu, mereka tetap takjub dengan planet panjang umur. Pada saat ini, tak terhitung banyaknya pesawat ruang angkasa, kapal perang, kereta kuda, kereta naga, kereta harimau, dan kapal peri melayang di atas atmosfer planet panjang umur. Masing-masing dari mereka adalah tokoh yang sangat penting dan berkuasa. Di atas mereka, ada energi yang mengguncang langit dan bumi, menakutkan seluruh alam semesta. Mereka berisi para raja abadi setengah langkah, atau pembangkit tenaga abadi. King Feng Li terkejut. King Feng Li sudah menjadi seorang pendekar abadi yang langka di alam semesta yang menakutkan, apalagi seorang raja abadi setengah langkah. Akan tetapi, puluhan raja abadi setengah langkah muncul, membuatnya benar-benar terkejut. Namun, Lily juga tahu bahwa sebagian besar raja abadi setengah langkah ini bukan berasal dari alam suci semesta. Sebaliknya, mereka berasal dari era kuno atau era liar semesta. Mereka bersembunyi di dalam kuburan dengan harapan suatu hari, alam semesta yang menakutkan akan terbuka, dan mereka akan dapat mencapai tanah abadi. Suara mendesing, suara mendesing. Pesawat ruang angkasa, kapal perang,
dan kereta kuda semacam itu melaju dengan kecepatan tinggi. Mereka membelah langit dan segera menuju planet panjang umur, mendarat di benua panjang umur. King Feng Li mempercepat laju kapal perangnya sendiri, mengikuti dari belakang kapal perang lainnya. Namun, sangat jelas bahwa kapal perang King Feng Li lebih lambat, dibandingkan dengan kapal perang dan kereta kuda milik kapal lainnya. Lagi pula, kendaraan milik yang lain semuanya adalah harta karun kuno, yang dibudidayakan oleh para penguasa tertinggi. Meskipun kapal perang milik King Feng Li kuat, Kaisar Ling Yun tidak menggunakan material yang sangat berharga, jadi kecepatannya tidak sebanding dengan kapal perang yang terbuat dari material zaman kuno atau liar. Kabar baiknya adalah, vitalitas abadi milik King Feng Li sangat kuat, sehingga dia dapat mengendalikan kecepatan kapal perang, dan mampu mengikuti mereka dari dekat. Tak lama kemudian, mereka mendarat di Gunung Panjang Umur di planet Panjang Umur. Gunung Panjang Umur adalah gunung tertinggi di planet ini, mencapai 10 juta meter. Gunung ini sungguh megah, dengan jajaran pegunungan bergelombang di sekelilingnya. Puncak Gunung Panjang Umur melesat menembus langit dan menjulang tinggi dan lurus. Memancarkan energi mistis, menerangi langit dan bumi. Bulan, matahari, dan bintang-bintang berjatuhan, menarik perhatian seluruh alam semesta. Burung-burung dan hewan-hewan abadi kadang-kadang terbang melintasi pegunungan yang tinggi. Ada burung bangau, burung emas, burung pipit, serta hewan langka lainnya, seperti naga merah, harimau bermata tiga, dan ular piton penelan langit. Mereka semua adalah hewan yang sangat langka, yang sebagian besar telah punah dari alam suci semesta. Namun, mereka muncul kembali di Gunung Panjang Umur, setelah 1 juta tahun. Selain hewan-hewan langka, di dalam gunung itu juga terdapat planet-planet ajaib dan tanaman herbal. Tanaman merambat 9 hari, bunga peri kupu-kupu, rumput yin-yang, buah emas ungu, harta karun yang bertumpuk seperti gunung, dan dapat dilihat di mana-mana di ujung pegunungan. Bahkan para jenius yang berpengetahuan luas dan pemimpin yang berkuasa pun menarik napas dingin, berseru melihat pemandangan di depan mereka. Pantas saja tempat ini menjadi gunung suci nomor 1 di alam semesta. Ada begitu banyak harta karun di sana, seru semua orang. Suelin, Ruyan Liu, dan Meng Yaosu berjalan di samping King Feng Li sambil mata indah mereka mengamati sekeliling mereka. Burung bangau peri putih, ramuan aromatik, dan buah peri yang mekar semuanya menarik perhatian mereka. Suelin berkata pelan, sayang, ini benar-benar negeri ajaib. Dibandingkan dengan tempat ini, benua api merah sangat miskin. Li King Feng tersenyum tipis dan berkata, tentu saja, Dewa Panjang Umur selalu misterius. Dia menjelajahi seluruh alam semesta dan paling dekat dengan Kaisar Abadi. Aku tidak tahu mengapa dia tidak pernah menjadi Kaisar Abadi, tetapi banyak dari mereka di era yang sama telah mencapainya. Ketika mereka hampir tiba di kaki Gunung Panjang Umur, orang-orang memarkir kereta kuda, pesawat ruang angkasa, dan kapal perang mereka di luar, karena mereka perlu berjalan ke aula besar. Seorang wanita berdiri di kaki Gunung Panjang Umur, menyapa semua tamu dan teman. Ia luar biasa cantik, wajahnya sesempurna dan sebersih batu giok. Rambut panjangnya tergerai menggoda, dan lekuk tubuhnya sempurna. Ia mengenakan gaun putih dan berdiri di sana bak bunga teratai putih yang sedang mekar. Ia bangga, dan merasa seperti menghirup udara segar. Dari percakapan orang lain, Lily mengetahui bahwa wanita ini adalah Shen Xiuzong, murid utama Sang Dewa Panjang Umur. Ia tampak secantik peri dan merupakan salah satu dari 10 wanita cantik di alam suci alam semesta. King Feng Li menggunakan energi rohnya dan mendeteksi bahwa wanita ini kuat. Dia telah berkultivasi hingga ke alam puncak keabadian, tetapi seperti King Feng Li, dia juga berusia 20-an. Bab 2440. Naga Hijau Abadi. Lily King Feng tercengang. Ia telah mengalami begitu banyak perubahan di masa lalu dan memiliki harta karun kekacauan tertinggi. Ia bahkan harus mengolah gulungan abadi primitif untuk mencapai tingkat keabadian tertinggi. Akan tetapi, wanita ini berhasil mencapai tingkat keabadian tertinggi di usia muda, ini berarti Sang Abadi Panjang Umur juga memiliki harta karun kekacauan yang paling utama. Jika tidak, wanita ini tidak akan mampu berkultivasi secepat itu. Shen Xiuzong hadir untuk menyambut para tamu karena semua orang yang datang ke sini sangatlah penting. Beberapa bahkan lebih berkuasa daripada dirinya. King Feng Li dan yang lainnya berada di ujung barisan, jadi perhatiannya tidak tertuju pada mereka. Saat ini, jantung Shen Xiuzong berdebar kencang saat dia melihat semua pusat kekuatan tertinggi. Meskipun dia adalah murid pertama dari Longevity Immortal, semua tamu yang hadir di sini hari ini adalah orang-orang kuat dan bergengsi. Misalnya, ada seorang penatua di sebelah timur kerumunan. Ia berpakaian hitam dan tampak energi. Matanya berkilauan dengan planet, bulan, dan bintang. Ini bukan sekadar tetua berpakaian hitam biasa, dia adalah Dewa Pedang Yin.
Dia adalah Raja Abadi setengah langkah yang termasyhur, salah satu tokoh maha kuasa dari era kuno alam semesta, 3 juta tahun yang lalu. Seorang tetua lain berjalan dan berdiri di sebelah barat kerumunan. Ia berdiri tegak, alisnya setajam pedang, dan tatapannya berbinar-binar. Rambutnya seputih salju, dan ia mengenakan jubah hijau yang membuatnya tampak seperti peri. Tetua berjubah hijau ini juga merupakan sosok penting. Ia berdiri di sana bagaikan pedang, membelah langit dan bumi, menghancurkan semua makhluk. Namanya adalah pedang abadi yang gila. Ia juga merupakan sosok maha kuasa dari era kuno alam semesta 3 juta tahun yang lalu. Ia dijuluki pedang nomor 1, dan merupakan musuh bebuyutan Yin Saber Immortal. Beberapa waktu yang lalu, sebuah pertempuran pecah di alam suci semesta. Energi pedang dan golok membelah langit dan menghancurkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kekacauan itu menandai pertempuran antara Dewa Pedang Gila dan Dewa Pedang Yin. Mereka adalah musuh bebuyutan 3 juta tahun yang lalu di era purba alam semesta. Kali ini, mereka mulai bertempur lagi, setelah bangkit dari kubur. Pada saat ini, kedua makhluk abadi itu saling menatap dengan marah, keduanya memancarkan energi pembunuh. Jika mereka tidak berada di Gunung Panjang Umur, mereka pasti sudah terjun ke medan perang sejak lama. Shen Xiuzong tersenyum pahit sambil berkata, "Para tetua Dewa Pedang Yin dan Dewa Pedang Gila, silakan masuk ke aula panjang umur, perayaan ulang tahun guru kami akan segera dimulai, tidak ada pertempuran yang diizinkan di sini." Kedua makhluk abadi itu saling mencibir dengan kebencian dan niat membunuh di mata mereka, lalu mereka menuju ke dalam aula panjang umur. Setelah Dewa Pedang Yin dan Dewa Pedang Gila masuk, beberapa tokoh besar lain yang membenci King Feng Li pun muncul. King Feng Li bertemu dengan Dewa Bulu, kepala suku 5 elemen, dan Dewa Reinkarnasi. Para pembudidaya mandiri semuanya mundur setelah melihatnya. Tentu saja, mereka tahu betapa kuatnya sang abadi reinkarnasi, mereka juga tahu tentang permusuhan dan kebencian abadi antara mereka dan King Feng Li. Shen Xiuzong tertawa getir lagi, wajah cantiknya dipenuhi dengan kecanggungan. Dia berjalan lagi dan berkata, "Elder Reincarnation, hari ini adalah perayaan ulang tahun guruku, dan bertarung dilarang. Silakan masuk." Dewa Reinkarnasi melirik Shen Xiuzong, lalu kembali menatap Li King Feng. Ia berkata dengan nada dingin, "Hari ini aku akan menjaga muka untuk Dewa Panjang Umur. Setelah perayaan ulang tahun, aku pasti akan membunuhmu." Dewa Bulu dan kepala suku 5 elemen juga menatap tajam ke arah Li King Feng. Kemudian, mereka mengikuti Dewa Reinkarnasi ke aula panjang umur. Lili berdiri di sana dengan tenang, wajahnya tak menunjukkan kebahagiaan atau kesedihan. Ia tampak bimbang terhadap niat membunuh mereka. Baginya, Dewa Reinkarnasi tidak perlu ditakuti. Li King Feng memiliki skor dewa primitif dan berada di level dewa puncak. Dia lebih dari cukup kuat untuk melawan Raja Dewa setengah langkah. Shen Xiuzong menggoyangkan pinggulnya yang seksi saat ia berjalan mendekati Li King Feng. Ia berkata, "Maaf, mereka pasti membuatmu takut." King Feng Li tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, "Jangan khawatir, dia hanya seorang dewa reinkarnasi, aku tidak peduli padanya." Petik 2. Perkataan King Feng Li arogan dan mendominasi, seolah seluruh dunia berada di bawahnya. Mendengar apa yang dikatakan King Feng Li, Shen Xiuzong menatapnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa dia berkata seperti itu, tidakkah dia tahu betapa kuat dan mengerikannya reinkarnasi abadi itu. Tak seorang pun di alam suci alam semesta, selain dari King Feng Li, yang punya nyali untuk mengatakan bahwa mereka tidak peduli tentang sang abadi reinkarnasi. Shen Xiuzong, yang kehilangan kata-kata, menggelengkan kepalanya. Apa yang dikatakan Li King Feng benar-benar di luar imajinasinya. "Hahaha, nak, kamu memang ambisius. Aku suka apa yang kamu katakan." Tiba-tiba, tawa meledak dari belakang mereka. Semua orang mendengar tawanya, yang menggetarkan langit dan bergema di dalam gunung panjang umur. Seorang pria parubaya yang bugar mengenakan jubah hijau berjalan ke arah mereka dari kejauhan. Matanya bersinar seperti senter. Pria parubaya ini muncul bagai naga surgawi entah dari mana. Langkahnya menghancurkan tanah di bawahnya, dan matahari, bulan, serta bintang-bintang hancur berkeping-keping di belakangnya. Kemunculannya menyebabkan mayat-mayat abadi bermunculan, dan monster-monster haus darah. Kedatangan pria parubaya ini menyebabkan kekacauan di antara kerumunan. Para iblis tua, monster, serta para praktisi kultivasi diri semuanya menatapnya dengan tatapan kagum, takut, atau terkejut. Ekspresi wajah King Feng Li sedikit berubah saat melihat pria ini. Ia merasakan energi yang menggetarkan bumi dari pria parubaya ini. Ia sama kuatnya, bahkan mungkin lebih kuat dari reinkarnasi abadi, dan energinya cukup kuat untuk mengguncang alam semesta. King Feng Li sedikit mengernyit sambil berpikir, "Aku tidak tahu siapa pria parubaya ini, mengapa dia memujiku."
Shen Xiuzong menghampiri pria itu dan membungkuk sopan. Ia berkata, "Naga hijau abadi, tuanku merasa terhormat atas kehadiran Anda. Silakan masuk." Hati King Fengli mencelos saat ia menyadari bahwa pria parubaya ini adalah Dewa Naga Hijau, sosok yang sangat berkuasa di alam semesta ini. Di alam suci semesta, terdapat 4 sekte binatang dewa. Pemimpin masing-masing sekte: Naga Hijau Abadi, Harimau Putih Abadi, Burung Pipit Merah Abadi, dan Kura-Kura Hitam Abadi, masing-masing memiliki kekuatan yang mengguncang bumi. Legenda mengatakan bahwa mereka adalah keturunan binatang dewa dari era alam semesta yang ditinggalkan, yang lain mengatakan bahwa mereka adalah kembaran dari binatang dewa, yang ada di alam abadi. Tentu saja, belum ada yang terbukti. Namun, tak seorang pun berani mempertanyakan kekuatan mereka. Kala itu, seorang raja abadi setengah langkah jatuh ke jalan iblis. Ia mulai menimbulkan kekacauan di alam suci semesta, membunuh miliaran praktisi kultivasi diri. Alam suci semesta dipenuhi jeritan dan lolongan, dipenuhi mayat. Tak seorang pun bisa mengalahkan raja abadi setengah langkah yang jahat itu. Akhirnya, sang naga hijau abadi maju dan menghancurkannya dengan cambukan telapak tangannya. Sejak saat itu, semua orang di alam ini mengagumi kekuatan sang naga hijau abadi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.